Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Abdurrahman Aliksani. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan NIM B10111811093. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Istilah paradigma sendiri pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, di mana paradigma ini adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Ya, sesuatu dijadikan paradigma itu artinya sesuatu ini dijadikan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur, parameter dan sebagainya lah daripada ilmu pengetahuan tersebut. Nah, di sini yang ingin saya bahas ada beberapa paradigma daripada Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan politik manusia. Selaku warga negara seharusnya ditetapkan sebagai subjek atau pelaku dari politik ini, bukan hanya sebagai objek politiknya, di mana sistem politik di Indonesia itu bertolak dari manusia sebagai subjek harus menempatkan kekuasaan tertinggi pada masyarakat. Sistem politik Indonesia ini berbeda dengan sistem politik yang ada di beberapa negara luar, itu seperti kita contohkan Korea Utara dan sebagainya, di mana mereka menetapkan sistem politik itu dengan sistem otoriter. Berdasarkan hal itu, Pancasila ini dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu yang terdapat pada sila keempat Pancasila. Perilaku politik baik warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut, sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Lalu, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan, yaitu yang terdapat pada sila pertama, dan juga kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis di mana tidak menganggap hak kepemilikan individu. Sistem ekonomi yang Pancasilais ini adalah sistem ekonomi yang kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma mengembangkan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Lalu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Seperti kita tahu, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, ya, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedaulatan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini bagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan hakikat dan martabat manusia, yaitu menjadikan manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, cemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Lalu yang berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Seperti kita tahu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu daripada tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal inilah yang mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, namun juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan